Oke, halo business owners, welcome to our first episode. Akhirnya kita punya podcast nih dari Social Bread. Yeay. Selamat datang. Penantian 5 tahun. 4 atau 5 sih? Kan sekarang 2025. Dari Janet jomblo Sampai nikah. Mantap. Penantian yang panjang sama seperti menunggu pasangan hidup. Ini podcast apa ini? Ini podcast dari Social Bread, ya kan? Oke. Karena sudah di-uploadnya tentunya di Social Bread, jadi udah tahu dari Social Bread. Oke. Cuman ini adalah podcast di mana kita mau sharing-sharing, ya kan, Oke. bersama teman-teman business owners, ya kan, belajar sesuatu bareng lah, gitu. Ya, Nanti tentang mungkin- bisnis ya. Tentang bisnis, tentang kehidupan juga bisa. Oh, bebas. Bebas. Namanya juga in life we learn something new every day. Keren. Bahasa Mandarinnya? 在我们的生活中 Wah, luar 每一 biasa. 天我们要学习。Keren nggak? Mantap nggak? Nggak ada yang bisa koreksi juga yang bener gue Pak. Enggak. Terakhir saya podcast sama Abi, Ya. itu tidak tayang. Oh, Tuhan Yesus enggak yang Betul kali ini pasti tayang. sekali. Karena Tenang mau- ada saya yang jaga. Jadi Enggak, pasti karena tayang. ngomongin celana dalam. Berapa tahun lalu ya tuh? Kayaknya 2 tahun lalu, 2-3 tahun lalu ya. Itu apaan podcast Itu pribadi? pandemi. Pandemi. 2020. Iya, benar-benar nggak ada kerjaan. Memang nggak ada Iya. kerjaan ya. Jadi hari ini pokoknya, tapi ini pasti tayang ya. Ini Amin. pasti tayang. Mudah-mudahan. Bersama Semangat Surya. Nabil. Oh. Betul, pasti tayang. Karena udah kita bertiga udah ngumpul ya. Iya. Ini aku di sini ada Abi Bayu. Halo, aku Abi di sini juga sebagai Social Bread, VP of Social Bread Enterprise. Terus Oke. juga ada Jen Halo semuanya, aku Jen sebagai CMO dan co-founder Social Bread. dan juga ada Saya Edozel, CEO-nya dari Social Bread. Cuma mungkin kalau disebut jabatan aja kayak apa namanya? Ya udah Ya gitu udah ya. gitu Mungkin aja. cerita sedikit ke Betul, belakang betul. gitu ya. Oke. Karena mungkin orang-orang bertanya-tanya. Podcast lagi, apa sih gitu kan? Apa sih nambah banyak? Aku berasa kayak lagi dikelilingin sama 2 MC yang udah lama gitu. Lah, Iya. Emang iya. Gue kayak lagi di MC Seventeen. sebagai sebuah Iya, podcast, iya. kita tuh pertama harus punya tujuan. Betul. ya kan? Mungkin ini sambil belajar juga bisnis owner, siapa tahu ada yang mau bikin podcast sendiri ya. Punya tujuan. Kalau ini tujuannya apa? Mungkin tertanya Oke. sama ibu yang mencetuskan ini. Iya, menggagaskan ini. Oke, di tengah-tengah lagi kan ya. Sebenarnya tujuannya ini kita pengen sharing sih Kopi. Jadi kita pengen ngebagiin. Sharing di Komsel aja. Oh iya baik bener. Tapi ini mungkin lebih ke arah marketplace ya. Which is Ah. maksudnya kan kita banyak banget ngedengerin business owners dengan cerita perjalanan mereka bikin bisnis. UKM itu tuh dari yang kecil sampai sekarang mereka udah luar biasa banget. Omsetnya bagus gitu kan ya. Dan kadang aku cuma denger sendiri gitu kok. Kayak ya ilah ini keren banget gitu. Masa cuma gue denger sendiri gitu. Dan banyak mungkin yang mereka tuh nggak terkenal kan kok. Maksudnya nggak didengerin sama banyak orang gitu. Nah Maksudnya kenapa? nggak sebesar brand kayak Iya, apa namanya misalnya- Indofood Iya, gitu misalnya kan. Tapi gitu. sebenarnya mereka punya perjalanan yang bagus untuk bisa Benar. menjadi pelajaran buat kita semua Betul, betul banget. Nah, dan sebenarnya tuh perjuangan dan perjalanannya menurutku malah aku jadi baik belajar kok dari mereka gitu. Sebenarnya sekarang kita kan membantu banyak business owners nih, which is kita memang dari sisi yang bukan di industri mereka gitu kan. Kita membantu sosial media gitu. Tapi ternyata kita jadi banyak belajar tentang industri mereka gitu. Dan ternyata nggak cuma pelajaran tentang teknis, operasional, marketing, tapi ternyata juga kayak perjuangan mereka gitu loh. Dari ada yang bikin kue dari kuliah, maksudnya terus sampai akhirnya punya suami, terus masih jalan sampai sekarang, terus akhirnya bisnisnya bisa membantu buat keluarga, kayak keren gitu maksudku. Jadi kayak ya ini salah satu yang kayak kerinduanku untuk supaya kita mengangkat UKM-UKM kita juga gitu kok, supaya makin banyak didengar, ya mana tahu ada potensi kolaborasi yang orang-orang di luar sana bisa lihat gitu. Keren. Janet All the Esther goodness of God ya. Podcast Janet. Luar biasa. Keren banget. Tolong jangan dibikin segmen lain, Iya, udah ini dulu ya fokus. Itu adalah ciri-ciri host podcast tidak tahu cara mereply. Jadi Oh iya iya. Sama satu lagi, luar biasa. Biasa. bener. Template ya. Iya, Setuju, iya, setuju. Tapi emang itu tujuan dari podcast ini. Jadi kita berharap kita sharing-sharing sesuatu yang kita pelajarin dan nanti kita berarti akan ada ngundang teman-teman Betul. business owners Betul. ya kan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman business owners yang mau ngobrol silakan juga, kita sangat-sangat happy untuk Yes. sharing. syaratnya pakai sosial berarti. Iya, Iya benar. Oh gitu. Iya, iya benar. Oke. Tapi masalah bukan karena pakai sosial media doang, karena kan kita pengen kenal kan kok. Kalau misalnya kita nggak tahu produknya, kita nggak tahu brandnya, terus tiba-tiba masuk kan kita juga nggak bisa ngobrol lebih deep I see, dong. I see. Kalau misalnya kita udah bareng nih, udah kayak kenal deket pacaran, nah udah ngerti gitu. Jadi Iya, kita iya, juga iya. lebih enak. Lagi kan Social Bread sudah menghandle lebih dari 2000 brand. 3.000. 3.000. 3.000.
kayak humble flexing gitu gak sih? Jadi pasti banyak dong inspiring stories gitu. Betul. Kita hopefully juga kita berharap kita bisa sudah memberikan impact juga ya kan kepada teman-teman UMKM ataupun juga business owners yang lain gitu. Karena sesuai dengan ini ya slogan kita di Social Bread itu. Apa tuh, Bi? Impact. Oh, Kenapa tiba-tiba tanya ya? Apa aku salah ngomong gitu? Itu value. Kalau kita benar. sebutnya 3 itu value, Value. bukan slogan. Itu maksud saya. Ngomong soal slogan, podcast itu harus ada Slogan. atau tagline, ya kan? Capek banget Contohnya podcast lain kok. Podcast Oke. lain apa ya? Oh, close the door, 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Barusan tadi malam gua baru sadar kenapa namanya close the door. Kenapa tuh? Kenapa? Karena C.D. Corbuzier, Dedi gitu, close door. Deddy Corbuzier. Serius ah? Mohon maaf, tinggal dibalik ya Ini Mbak maaf, Dev. close the door. Gitu Kalau kita dari bisa- goalsnya kamu, yaitu adalah sharing-sharing. Mungkin ide saya adalah marketing bread, sharing. Sangat boomer ya. sangat bubar ya. Ada juga. Ah ya, Abi aja. Ideku juga. Heeh. Karena kan sharing. Sharing mania. Mantap. Gitu. Enggak dong. Aduh, gue gak bisa sama jokes bapak-bapak Terlalu ini, TV. bisa Ayo nggak? Jen, apa Jen? Jangan di-push dong, gue jadi Ayo pressure. Jen, bisa aja. Harus bikin logo, Ayo, apa Jen? slogan, tagline. Ayo, kita udah kasih nih. Oke. Hashtag Wow, slogannya. bagus banget nih pasti. Ada momen dong. Jangan pressure. Ada Tiba-tiba momen. terus gitu. Apa? UKM bercerita. Itu bukan tagline. Apa ya? Mungkin kita minta bantuan buat teman-teman business owners aja ya. Iya, Yang bener-bener. nonton video ini atau podcast ini. Kita sebagai pakar branding, kita Kita minta nggak- tolong sama business owner yang biasa kita bantu ya, luar Untuk biasa. bikin Ini slogan. artinya survey. Iya, ya kan? iya. Kita Survey. menginvolvekan audience kita. Oh iya. Iya. Call to action. Iya, personal approach. Luar biasa. Wah capek banget gue di tengah ternyata segreen ini. Ya udah, berarti kita coba opening lagi ya. Nggak usah. Udah cukup. Tadi kita ngobrolin tentang alasan podcast ini, ya kan. Terus kemudian slogan. kita pengen ngobrol slogan juga. Tapi sebenarnya mungkin kita agak flashback dikit juga. Sebenarnya ini banyak juga hal yang ditanyain juga ke Jen, ke Koedo pastinya, ke siapapun lah yang meeting sama kita. Kenapa namanya Social Bread sebenarnya? Kok, Oke. masih inget gak kok? Ini nanti tinggal tolong dipotong ya, dimasukin ke folder. Setiap kali ada tanya, kirimin aja ini. Potongan videonya atau link ini gitu ya. Iya. Nah, itu mungkin dari Gimana ya? Saya agak bingung. Kok lupa? SEO. Sebenarnya ada penjelasan yang lebih ke arah rohani sama Iya, yang nggak lebih apa-apa, ke kita harus- holistik nih, holistik. Holistik. Kalau secara apa namanya general ya kita pengennya bread ini mewakili kebutuhan lah, karena sekarang ini sosial media udah bukan sesuatu yang luxury ya, bukan sesuatu yang keren nih kalau bisnis gue punya sosial media. Tapi karena datanya menunjukkan 71% keputusan konsumen itu datang dari sosial media, ya otomatis ini udah jadi kebutuhan. Kalau bisnis nggak punya sosial media, wah it's gonna be very very hard untuk orang bisa tahu bahwa bisnis ini ada. Jadinya ya customer pasti akan susah ketemu sama bisnis ini gitu. Jadi pengennya jadi kebutuhan. Di sisi lain kalau secara religi, karena foundersnya memang, dan waktu kita bangun ini untuk bantu teman-teman gereja pada saat COVID-19, jadinya bread ini jadi kayak roti hidup lah untuk kita semua gitu. Itu ya arti dari Social Bread. Betul. Berarti jangan tanya lagi kan. Boleh tanya lagi, tenang. Nggak apa-apa tenang. lo tanya lagi. Silahkan lo. tanya lagi. Nggak apa-apa, Nggak tanya. apa-apa. Yang Sering tanya. waktu itu yang awal-awal, karena aku nggak dari awal ya. Iya. Karena itu jadi Social Bread itu sekitar tahun 2000. Jadi ini lucu nih. Kita waktu ketemu sama Koedo, karena aku kenal sama Koedo udah lama. Iya, nih. iya. Ya paling lama sama Koedo ya kalau di Social Bread. Kita ketemu kenal ya karena sebuah acara dan social media dan lain-lain. Kita ketemu bla 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 buat konten bla bla bla. Acara apa itu ya? Ada acara TV. Oke, balik lagi masuk yang ke ada topik. Asia, Gua lempar nih teman dulu. jurimu. Ada Ata. Ada Asia. Itu ada Ata, ada Foundersnya males banget suaminya bukan. Iya. Iya nggak? Aku nggak ingat. Tapi Suaminya suami Titi Kamal. Iya. 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 Oh, Christian Sugiono. Betul, yang Christian ganteng Sugiono. itu ya? Betul. Sorry, Karena sorry, kalau fokus. Christian Bautista Oh, penyanyi. Bautista. Iya. Oke, back to topic Bapak. Lanjut. Nah, itu ketemu kan. Terus ya udah abis itu lama kenal buat konten. Terus gue ke Surabaya, ke sini kadang-kadang ketemu bla bla bla. Buat podcast yang nggak tayang itu. Terus terus
Kita ketemu lagi tuh. Koedo ketemu nih. Ngapain Bi sekarang gitu. Live update lah. Oh iya lagi bikin agency kok, aku bilang gitu. Oh iya aku juga lagi bikin agency. Nah itu baru awal Social Bread tuh. 2020 dong. 2020 dia ngomongnya. Lupa gue. Iya awal-awal pokoknya enggak 2021 lah. Kan gue Social Bread 5 tahun kan udah. 2020 iya kita Kayaknya segitu lah. Pokoknya aku pandemi juga. Tapi kalau Koedo ngomongin ceritanya ya agency lah biar gampang di ngerti lah. Terus akhirnya oh ya udah pisah ketemu lagi kan. Pisah nggak lama ketemu lagi terus Koedo bilang udahlah Bi gabung aja. Ngapain sendiri-sendiri udah gabung aja supaya impact kita lebih besar. Betul. Gitu. Ya udah nah itu aku baru di tengah-tengah lah kasihnya awal-awal tengah-tengah dikit lah gitu. Bapak Edozel ya kan ceritain asal dong mula Social Bread. karena kan ini kita banyak pastinya ya kan business owners pun itu yang mengenali Koedo itu kan bukan dari zaman dia bisnis bahkan maksud dia masih sekolah zaman muda itu udah tahu Koedo dari YouTube dari sosial media terus waktu ketemu lagi ada nggak countless lah orang-orang iya dulu aku sering banget kok nonton Koedo thank you banget mengisi kehidupan SMA aku ya kan thank you mengisi kehidupan dulu sebelum berbisnis terima kasih sudah memberikan aku inspirasi gitu ya itu kan banyak Baik banget bahasanya. Itu perasaan saya sebenarnya ada senangnya, ada sedihnya. Iya karena dulu sama saya sudah tua banget gitu. Yang ngomong ke saya ini udah tua juga. Dia nonton saya waktu dari SMA gitu. itu artinya Anda sudah memberikan impact yang luar biasa. Sesuai dengan value Social Bread ya. Luar biasa. Ini saya udah boleh jawab belum ini? Udah boleh jawab belum? Silakan. Okay. Jadi awalnya gimana kok? Awalnya sebenarnya kalau ditarik ke belakang banget ya, aku dulu menjabat sebagai co-founder dari salah satu agensi yang lumayan established lah di Jakarta, namanya FMG. Kita yang handle Pertamina, Jasa Marga, Auto 2000, BPK Penabur. Mungkin kalau ada lulusan penabur, mungkin pas daftar, sampai sekarang kalau daftar penabur itu websitenya kita yang bikin ya. Nah dari sana kita tapi agensinya memang agensi yang sangat korporasi lah, corporate. Klien-kliennya juga klien-klien besar. Tapi pada saat 2020 COVID hits, semuanya bisnis harus lockdown, pemerintah nggak kasih buka toko, panik lah ya kan secara ekonomi. Apalagi teman-teman gerejaku, kebetulan di gerejaku tuh banyak bisnis. Ada yang punya toko di Roxy, ada yang punya toko Tanah Abang, ada yang jual makanan, jual bakmi. Mereka tuh pada saat itu jual frozen lah. Tapi kalau jual frozen kan paling di WhatsApp grup, mungkin di awal bulan masih pada suportif ya maksudnya. Ya udah beli tapi kalau cuma yang beli cuma selingkup itu doang ya nggak bakalan bisa survive. Akhirnya terpanggil lah aku untuk siapa yang manggil kok? Yang di atas dong. Kalau yang Sorry, manggil bawah siapa itu tahu, bukan dipanggil. hati terbeban lah. Maksudnya ada temen datang minta tolong dong, ini mau dikelola sosial medianya. Kemudian ya aku coba tawarkan si FMG ini gitu. Bareng tuh sama Pak Thomas dulu. Cuma memang karena kita corporate agency, kita start from-nya aja 30 juta sebulan. Nah, teman-teman saya ini yang datang minta tolong ke saya, begitu saya kasih harga, wah langsung, Itu yang jualan frozen food tuh, oh iya, ini seharga freezer saya ini. bener. Iya lagi. 30 juta sebulan, orang lagi susah, lagi susah bayar karyawan disuruh bayar 30 juta sebulan, makin meninghoy lah gitu kan. Langsung di blok tuh WhatsAppmu. Enggak dong. Terus ya cobalah berpikir gimana caranya merancang untuk bisa bantu teman-teman ini gitu. Karena yang datang bukan cuma 1-2 orang. Coba kita udah hitung. Wah, ini kalau saya nggak ambil untung nih ya, dapat nih margin 12 jual sebulan 12 juta sebulan. Ini udah nggak pakai margin nih. Saya pikir biar Tuhan yang balas lah, gitu kan. Dari 30 juta nih. Dari 30 juta. Jadi 12 Dari juta. 12 juta. Ini udah potongan tuh 50% lebih tuh. Udah iya, makanya udah nggak ada margin nih. Karena kan saya harus gaji videographer, fotografer, editor, scriptwriter, talent yang depan kamera lagi dan lain-lain. Ini udah nggak ada margin lah gitu. Tapi nggak apa-apa untuk teman-teman ya bantu 2-3 orang biar Tuhan yang balas lah. Tapi ternyata 12 juta saya tawarin ke mereka masih berat. Saya udah gak ada untung nih, sumpah gak ada untung. Do itu masih seharga kulkas saya tuh Do. Yang lain tuh Do, gak bisa Do.
itu tetap mahal lah. Terus Yeah. gue mikir gimana caranya supaya bisa lebih terjangkau buat mereka. Ada nggak ya satu orang yang bisa jadi videographer, fotografer, editor, scriptwriter, jadi talent depan kamera juga. Ada ternyata. Yaitu saya sendiri. 10 tahun yang lalu waktu jadi YouTubers kan Yeah. semua saya lakukan sendiri Yeah. kan. Akhirnya saya mikir, ada nggak ya orang-orang yang seperti saya sekarang ini? Ya udah, saya coba kontakin tiktokers yang baru, content creators yang baru mulai, ya kita ajarin mereka. Jadinya kita bayarnya, costnya jadi lebih murah. Kenapa? Karena kita nggak gaji 5 orang, kita cuma gaji satu orang aja. Akhirnya kita bangunlah si social bread ini, sehingga kualitasnya kurang lebih sama. Impact-nya sama besarnya dengan yang 30 juta, tapi harganya jauh lebih murah. Tapi pasti ada minusnya. Kita nggak bilang kita sempurna dari sisi service. Ada beberapa yang dikorbankan. Mereka harus ngikutin kita, mereka harus nggak bisa banyak revisi apa segala macam dan lain-lain. Jadi begitulah awal mulanya tercipta si social bread. Kita bantu 2-3 orang awalnya, kemudian banyak yang kan berhasil, banyak yang datang lagi dulu sampai ngantri ya Jen ya kita. Waiting list Sampai 3 bulan social bread ya. Kenapa? Karena untuk mencari content creators dan melatih mereka sampai bisa syuting sendiri, ngedit sendiri, video sendiri dan lain-lain itu nggak gampang. Kalau sekarang sih udah jauh lebih mudah karena udah ada Creator Academy dan lain-lain. Karena pada saat itu ketika udah pakai sistem yang terakhir yang pakai content creator, itu baru teman-teman bilang, nah ini mantap nih. Iya. Baru bisa nih. Betul. Positif. Akhirnya sampai ngantri tuh. Betul. 6 juta udah dikelola TikToknya, 7 juta udah kelola TikTok sama Instagramnya beres. Sampai 3 bulan ya. 3 bulan ngantri. 3 bulan kayak lebih juga deh. Kayak mau PO iPhone ya Pak? Iya karena kita harus training dulu kan si kreatornya ini. Kalau kita langsung kasih mereka pegang brand, berantakan kita juga yang bakal. Karena kita ada policy 100% money back. Refund 100%. Pada saat itu atau sampai sekarang? Dari dulu sampai sekarang. 100% refund kalau nggak ada impact. Dan kalau kita ngomongin impact ini bukannya saya harus cek dulu salesnya naik apa enggak. Perasaan aja. By feeling. Kalau merasa tidak berdampak bisnisnya dari apa yang kita lakukan, udah langsung aja. Apapun alasannya. Apapun alasannya. Dan kontennya juga nggak dihapus sama kita. Jadi tetap diupload aja. Akunnya kita nggak apa-apain. Kita balikin. Kontennya nggak dihapus, dibalikin langsung, tapi HP-nya dibanting. HP-nya HP kita sendiri. Iya, kalau kita banting kita rugi. Akunnya di-report. Enggak, bercanda. Tapi buat teman-teman business owners yang udah bareng sama kita nggak pernah merasa. Mereka udah tahu. Emang gitu ya. Emang kayak gitu. Ada pasti bahkan beberapa ada yang nggak mau refund, kita refundin aja gitu. Tapi ini statistically speaking nggak banyak juga kan? Nggak banyak. Nggak, kita di bawah 5%. 5%. Di bawah 5% all the brands yang kita support. 5%. Itu yang akhirnya pada saat itu waktu awal jadi margin langsung kan? Kalian langsung buat social bread itu dari awal kan berarti ya? Co-founder kan Iya, jadi dari situ akhirnya terciptalah sampai yang sekarang berarti udah hampir 5 tahun ya? Iya, hampir 5 tahun, udah hampir 3.000 brand. Berarti itu dengan semua vision mission akhirnya kita bisa ngebantu sebegitu banyaknya UMKM. Yes. Dan alasan gue pilih Jen sebenarnya sebelum dipilih boleh aku ngomong dulu? Oh iya boleh. Kasih waktu ya. Sabar ya Bu ya, sabar. Apa yang mau disampaikan abis ini? Enggak. Maksudnya kalau tadi kan nanya akhirnya gimana bisa ketemu Ko Edo. Intinya sebenarnya simple sih, udah dari zaman kuliah kan. Dari zaman kuliah Ko Edo jadi narasumber gue. Terus udah gitu. Sebentar, narasumber apa nih Pak? Bu? Kuliah. Dulu itu kan ngomongin soal YouTube tuh baru keluar tuh di. Nah, berarti skripsi atau narasumber apa nih? Skripsi. Oke. Itu YouTube Ko Edo tuh baru subscribernya di bawah 500 deh kok. Pokoknya belum dapat golden button zaman-zaman LDP, zaman-zaman Eka Gustiwana. Nah, udah kenal dari Ko Edo tuh dari situ, terus dia MC gua di IO, ya kan? Kita ketemu terus nih, kenapa ya Tuhan kok pertemukan kita nggak tahu juga alasan. Sampai akhirnya terakhir di FMG itu ketemu lagi. Nah, baru gua mau resign, kenapa dia masuk? Posisinya kamu sebagai apa itu Jen? Sebagai waktu itu project manager, account manager, pokoknya yang paling ada lah. Ketemu lagi di situ. Lah, kok ketemu Ko Edo, ngapain nih dia gitu kan? Jodohku jangan-jangan ya, tapi udah beristri. Udah beristri waktu sayang itu. Sekali, mungkin kan? kalau enggak lah. Wah, bisa kali gitu. Kenapa
kenapa jadi keras itu? Ya pokoknya singkat cerita. Jangan dipotong. Jangan. Cilola, mohon maaf Cilola ya, ini bercanda aja. Dulu Cilola manajer tahu galak banget gue pas kan. MC. Iya emang. Iya gila pas gue suruh jadi MC galak banget. Nah, terus abis nyapunya itu, gimana nih ngomong galak ini ya? Tegas oh, maksudnya, tegas. Maaf Cilola ya. Ngapa kita udah sangat terbuka. Betul. Ya. Nah, Anda akhirnya kan, saya kan enggak. Saya kan masih belum terlalu terbuka. Oke, boleh jangan bercanda lagi kan? Ini ya, boleh, capek nih. sorry. Nah, jadi sampai akhirnya ketemu, terus udah, itu udah mau resign. Akhirnya ada Koedo. Ada sedikit secerca harapan karena tahu Koedo itu udah bertobat kan. Kamu robek-robek surat resignnya. Wow, enggak Ya, dong. enggak jadi. Nah, kayak wah Bertobat. nih dari situ iya kita sering ngobrol kan kok. Kita tuh sering banget ngobrol waktu itu di mobil. Karena sering banget jalan bareng ke project. Terus kita sering sharing. Nah waktu itu tuh sempat ngobrol, kita live update lah kok. Kita cuma ngomongin live update segala macam. Belum ada kerinduan mau bikin agency tuh. Ngerjain. Tapi aku ngerasa memang kayak se-value. Kayak udah sepemikiran. Tapi nggak ada kepikiran mau bikin agency. Sampai akhirnya ya pas COVID itu. Pas COVID itu mau resign untuk kedua atau ketiga kalinya gue ditahan. Terus Koedo tiba-tiba ngajak mau bikin itu. Nah sebelumnya memang udah pernah kepikiran. Tapi kayak berdoa sama Tuhan. Lu supaya diketemukan sama partner yang tepat. Nah finally Koedo ngomong gitu, wah ini apa salah satu jawabannya gitu kan. Karena kan jujur nih ya, ini FYI aja buat teman-teman business owners, kita cari partner, ini jadi tiba-tiba ngomongin partner enggak. Maksudnya jadi cari partner bisnis itu kita juga harus tahu kepribadiannya dia dan karakter dia. Bukan cuma masalah apapun, tapi itu penting banget. Karena itu kan ngomongnya panjang, gak cuma 1 bulan gitu kan. Jadi akhirnya ya kok udah ngomong gitu, saya doain 3 bulan gitu. Agak lama ya doanya ya? Iya doain 3 bulan sampai akhirnya ya udah finally ya udah deh gitu. Karena kok udah cuma ngomong waktu itu inget banget. Nih kita mau bantu UKM nih, ya kan? Harganya segini nih. Terus aku bilang, hah gila murah banget, emang ada yang mau? Iya. Karena kan aku biasa kerjanya juga di Kopat yang bayar mahal kan, kayak gitu. Terus kayak, hah mana mau gitu-gitu. Terus mikir bingung. Akhirnya Koedo cuma bilang, ya udah kita jalanin aja. Tapi ini nih lucu paling. Ini orang ngajak join bareng tapi tidak ada optimis. Emang iya? Kok lupa ya? Gini, udah kita bikin aja ya. Tapi kalau seandainya misalnya tiba-tiba ngajar, udah kita masing-masing. Dih gimana lu? Saya emang gak tertarik dong. Emang iya aku ngomong gitu? Iya pokoknya aku bilang kayak udah gak apa-apa. Terus kok ada orang kayak gini ya? Kok nggak optimis gitu? Makanya 3 bulan tuh doanya. Iya makanya gitu kan. Terus habis itu cuman akhirnya doain ya hatinya ke arah sana. Dan emang ada panggilan juga setelah Koedo bilang ya mau bantu nih gini-gini temen gereja. Karena kita ternyata satu gereja juga gitu. Oh yaudah deh. Nah dari situ mulai ada perasaan kayak oh ada callingnya kepanggil juga gitu. Mungkin nggak spesifik itu tapi kayak buat ngebantunya. Jadi kayak ya kapan lagi lu start dengan zona nyaman yang ada terus lu keluar dari zona nyaman intinya ya udah lu bikin itu. Jadi turning pointnya di situ sebenarnya ada kerasaan damai ya udah akhirnya gitu. Nah, akhirnya lahir tuh akhirnya setelah terjawab doamu. Setelah terjawab kita baru bikin social bread. Ya itulah kurang lebih. Oke, nah ini tadi kita udah sempet nyinggung sedikit tentang partner kan. Karena menurutku sendiri partner itu apa ya penting banget nih kalau berbisnis terutama. Tapi memang tidak mudah. Karena jadi partner itu pasti buat teman-teman entrepreneurs dan juga business owners pasti ngerasain lah. Kadang nyari business partner itu lebih susah daripada nyari life partner. Ya nggak sih? Karena ada cuan-cuan di situnya tuh kadang-kadang. Nah, ini mungkin juga tadi menyambung ya ke Koedo juga. Akhirnya kenapa bisa mengajak Jane dan juga Jane sendiri nanti boleh Jane dari Jane boleh menurut kamu sendiri kenapa kayak akhirnya iya gitu loh. Tapi dari Koedo dulu deh boleh deh. Kalau saya sih memang saya kan waktu membangun social bread saya tahu saya nggak bisa ngerjain ini sendiri karena ya saya punya banyak kerjaan lain kan. Saya ada nyapi, ada warteg gratis, ada YouTube dan lain-lain lah. Jadi sorry Go, ya aku mau nanya sebelum berlanjut ya. Aku masa tadi kayak talk show sih aku. Iya makanya. Salah maaf, aku ganti aja kali ya. Iya, bahasanya ganti. Iya, maaf. Sorry. TV tuh dioper ke muka penonton ketawa, habis itu balik lagi ke hostnya. Lo nggak bisa nih sama MC sama entertainer begini guys. Tapi Jade itu kan itu tahun berapa ya kamu akhirnya terjawab doamu 3 bulan tuh berarti 2020. Pas pokoknya COVID kan hit Maret, Februari Maret tuh kan Maret, April, Mei kita mulai Juni.
Jadi benar-benar Maret, April, Mei, Juni tuh kalau doain Juni kita mulai. Kalau saya doanya waktu itu kalau dia nggak kena COVID saya lanjutin. Enggak deh gitu. Kalau gue waktu itu milih tadi benar apa kata Jin bahwa nyari partner itu harus hati-hati. Jangan sampai rekening koren nggak dikasih. Ya kan? Hoi. Sebentar. Itu ini clickbait yang kita cari. iya. Ini mending udah ganti topik aja kita. Sumpah itu. Sorry. Udah. Jadi benar ya kamu ditipu? Enggak. Langsung ini nyari clickbait tadi bener bagus banget Apa ini. Iya. Kalau enggak. Ya, Kita mau ngomongin yang mana dulu nih? Rekening koran. Oke. Ayo, ngomongin HS. Udah sebut High school. Iya. High school. Kalau gue memang ya udah kita bahas sedikit lah ya. Kalau kalau Okin sama teman-teman yang lain kan mungkin mereka minta rekening koran and then nggak dikasih kan. Kalau gue tuh biasa gue nggak pernah minta rekening koran. Oke. Karena memang jadi ya gue nggak merasa gimana karena to be honest, gue waktu bikin Nyapi itu bukan karena mau bisnis, bukan karena mau cari untung. Jadi gue nggak pernah mikirin soal duit. Waktu itu gue buka Nyapi karena dipanggil sama Tuhan. Pada saat gue lagi warteg gratis bulan Februari atau bulan sebentar. Nyapi mirip kayak sosmed kan? Ini konteksnya yang mungkin nggak terlalu paham. Edozel dipanggil Tuhan bukan berarti dia ke atas, bukan ya, emang terpanggil. Siapa tahu ada yang agama lain nggak paham ya. Hah, Edozel apakah sudah reinkarnasi? Apakah naik turun surga seperti yang lain? Oke, back to topic. Jadi intinya Nyapi itu saya buat bukan buat bisnis, bukan buat cari uang. Karena itu saya sampai detik ini nggak pernah minta rekening koran. Jadi saya nggak merasa gimana. Waktu itu saya bikin Nyapi karena Tuhan panggil untuk saya buka lapangan pekerjaan. Kenapa saya dipanggil untuk buka lapangan pekerjaan? Karena waktu itu di Tangerang ini ada 12.000 buruh yang di lay off karena COVID gitu. Jadi waktu itu ceritanya waktu lagi warteg gratis lagi bagi-bagi makanan, and then rusuh. Ada dia nggak sih waktu itu? Ada ya kan? Kita berhenti bentar dikerubutin gitu sampai dicolong. Orang makanan gratis kok dicolong, ya kan? Tinggal antri aja gitu. Padahal biasanya tuh ngantri tuh selalu itu kerasa banget tuh berarti ya. Kerasa banget, dan gue juga dalam hati wah ini kalau begini terus nih bisa rusuh nih gitu. Akhirnya terpanggil untuk bikin buka lapangan pekerjaan. Jadi it's never about business saat gue berpartner sama beliau gitu. Nah, jadi hati-hati banget sih. Kenapa sih, Pak? Soalnya kan ini kan masih proses kan, masih proses pelaporan dari masih belum ini kan, final ya, belum final kan. Jadi aku juga kalau menurut mereka kan si mas-mas ini kan bersalah. Tapi menurut hukum kan belum tentu gitu. Dan kalau dari saya karena saya tidak pernah mencari tahu, ya saya sih merasa oke lah. Tapi nama Koko tuh ada loh di berita. Ada lah. Orang berpikirnya Koko mau ada foto bareng yang terima nipunya gitu. Mungkin terima nipu saya ketipu. Kok jadi dia terima nih? Maksudnya ditipu. Jadi pada nanya itu kok lu ditipu. Iya banyak yang WhatsApp saya juga gitu. Cuma kalau saya nggak terlalu peduli lah. Maksudnya saya juga belajar banyak lah dari menjalankan bisnis SOP, kebersihan, emang dan lain-lain. Apakah emang purely gak nyari duit kok? Masa sih segitunya kok? Iya, aku soalnya gini. Harus udah kaya. Bukan udah kaya, memang nggak gede pemasukannya. Jadi nggak begitu ngaruh sama kehidupan saya. Maksudnya ya mungkin ya nggak tahu juga lah ya. Tapi maksudnya dibandingkan sama dari endorse dari YouTube itu jomplang. Jadi gue nggak pernah take that as a consideration aja gitu. Tapi aku setuju sih kalau tadi sedikit dibahas tentang rekening koran, ya kan? Ataupun itu berarti kan part of keterbukaan. Bener nggak? Keterbukaan tuh penting banget nih. Keren banget. Iya nggak sih? MC banget. Keren. Mantap ya. Bridgingnya keren banget. Setuju loh aku bener. Radio lewat radio host. Keren keterbukaan terus. Keterbukaan sama partner. Bisa kali. Keterbukaan tuh penting banget nih. Ya kan kita kalau milih partner itu penting banget. Aku nggak ngerti kalau dari Koedo sendiri
salah satunya itu mungkin keterbukaan ya. Ini kan co-founders bukan kalian berdua doang. Ada beberapa yang lain kan. Selain keterbukaan sendiri, kalau yang penting lagi apa kok menurutmu? Visi dan value sih. Oke. Kalau kita visinya sama-sama, value-nya itu sama, apapun yang terjadi, masalah itu pasti ada ya. Betul. Masalah, berantem pasti ada. Tapi kalau kita visinya sama, value-nya sama, Balik lagi ke situ. itu jadinya kita Yang lawan masalahnya. Iya. Bukan gua versus Janet atau Janet versus Abi atau Abi versus Lydia gitu. Tapi lebih ke masalah. kita Melawan. bersama-sama melawan masalahnya. masalah. Ini gimana caranya kita solve? Itu baru satu masalah. Kalau ada dua, Mbak masalah. Oh, luar biasa. Kepalanya gede, kecil apa gede? Nah, Ya, jadi value. Iya. Dan gue ngetes si Janet ini. dites? Gue tes gitu. Gaji dia kan kalau dihitung-hitung di di FMG kan Dibongkar nggak tuh udah gaji gue di sini? udah 2 digit lah ya. Oke. Aman 2 digit ya kan. Jadi Nggak 3 pada saat sekalian. masuk nggak mungkin. saya co-foundernya. Saya nggak mampu bayar 3 digit tuh. Sangat terbuka ya ini. Jadi saya salah satu tesnya adalah oke, Janet gabung tapi gajinya jadi UMR dulu gitu. Nah itu kan gue kelihatan nih hatinya memang mau bantu orang apa mau bisnis. Kalau dia mau bisnis, otomatis gue nggak jadi sama Janet. Dan Janet juga merasa nggak nyaman dong. Gue ada banyak kebutuhan dan gue mau uang, mau bisnis, utamanya dia mindsetnya dulu di sana, ya pasti gue nggak jadi undang si Janet untuk masuk gitu sih. Jadi salah satu tesnya, dan sejauh ini itu menjadi ujian masuk pertama lah setiap partner yang karena dia nggak money oriented kan. Betul. Karena ngelihatnya adalah visionnya. Iya, gitu. intinya balik ujung-ujungnya tadi visionnya itu connect. Kita ngejalaninnya sama kan. Jadinya Tapi makanya kita juga gitu nggak sih mostly? Kalau pada saat aku diajak Koedo kan juga it's about vision. Iya. Iya kan? Makanya tadi penting banget founders itu. Betul, Makanya betul. kalau misalnya business owners bilang kayak founders punya banyak partner, ya intinya visi sama value-nya itu harus sama. Even dia mungkin stage-nya beda-beda gitu, latar belakangnya beda-beda, tapi Iya. visi itu benar-benar penting banget karena sampai sekarang Socialbird ada kayaknya kita 5 tahun itu ya karena kita punya visi yang sama. Betul. Jadi siapapun yang mau datang, aku cuma nanya sama Abi kenapa mau join sama Aku inget makanya, aku inget pertama kali diajak Koedo, ya kan, ayo gabung gitu. Terus kayak, nebeng masih punya nama nggak ya nih Koedo ya? Masih bisa ada nama nggak sih sosial media nih? lucu. Terus. Manjat bisa lah. oh my god sekarang udah terbuka itu ya. Pansos bisa. Enggak kan, canda. Jadi Apa waktu itu berarti di juga? share vision. Sama kan. Karena Koedo pokoknya dari awal nih ya. Waktu sama Koedo warteg gratis. Aku ikut. Ya kan waktu itu. Waktu aku masih inget tuh di hotel kita berdua waktu itu di satu ranjangnya. Oh apa ini? Kok saya nggak pernah Itu ingat satu ranjang. di hotel kita kan apa cerita ini? kan. Waktu kamu ke Surabaya kan cerita, waktu itu mau warteg gratis Pasian. Oh. Bi aku mau bawa warteg gratis, aku ingin usaha tapi rugi. Itu cerita Oh, waktu iya, itu. iya, Soalnya, iya. oke kok ikut, gitu kan. Waktu itu kan ada saham kan, saham-sahaman gitu loh. Iya, waktu itu Iya, loh. Siapa yang mau jadi ikut? pemegang saham kan. Iya, tuh aku ikut juga tuh 1 Betul. tahun. Iya kan? Ikut terus Iya, itu sampai sekarang enggak. Sama. Oke, waktu itu Kayak boleh mulai lagi. Itu kita kan ikut mulai lagi. Iya, And mulai back to lagi. way, itu kan aku udah berarti ini Koedo nih orangnya suka berbagi gitu kan. Dan emang dari dulu aku juga pengen ngasih impact gitu ke lewat apa yang kita punya. Bukannya maksudnya kayak menurutku manusia itu bukannya harus gitu ya. Kan Ya. aku ini satu kalimat yang dari Bapak Edo yang aku ingat nih. Dunia itu bukan kekurangan Orang baik. orang Iya kan? jujur, orang sukses. orang sukses tapi ya, kekurangan orang baik. Nah, Yes. Itu ada di dalam aku langsung gini. kartu pemegang saham warteg gratis belakangnya kan. Betul. Iya. Terus aku Sampai langsung- aku simpan sampai sekarang. Langsung menyuci kakinya Koedo, membasuh enggak. Oke. Oh, Nah, beda dari ya. situ. Karena itu Jin, karena Ya. visinya. Iya, benar. Meskipun aku sempat nego gaji juga pada saat Pasti lah. Lah, kan kita kan ada refund kan, money back garanti kan. Aku tuh ribut loh itu loh. masalah itu. Iya, iya, jujur aja nih business owner, maksudnya ya gimana sih gitu kan, Ya. nggak cengli gitu loh. Kalau kita bahasa Chinese itu nggak cengli nggak gitu cengli. loh. Udah kerja. Terus Lah, capek-capek lah. Kok- apalagi kita nggak dapat apa-apa gitu. tahu kan netizen Indonesia ya kan, Iya, masyarakat memanfaatkan Indonesia. kan misalnya atau apa. Sama aku juga agak, hah?
kok waktu itu pecerita juga agak hah gitu. Tapi ya itu bukan divisiku, ya udahlah. wah capek banget. Aku beda divisi. Ya tapi maksudnya ketika ngejalanin itu berbulan-bulan, maksudnya ya beneran percaya ketika setia kita lakukan dan emang kita mau ngasih impact, kita tulus, ya berkatnya ada aja dan kita selalu dicukupkan sampai sekarang. Itu bottom line-nya berarti pentingnya mencari partner. Tapi aku percaya di dunia ini tuh beda-beda. Ya nggak sih? Ada orang yang nggak suka berpartner. Ya, ada yang orang yang suka sendirian. Ya udah, nggak apa-apa, gitu nggak sih. Tapi itu balik lagi mungkin bagi kita tuh pentingnya. I think the bigger the business is, gitu, itu bakal semakin. Betul. Iya. Betul. Mungkin kalau visinya cuma kecil. Serampakan gitu, bingung gitu nggak sih. Iya. Kecuali kayak satu. Bener kata dia. Kalau visionnya masih kecil sendirian mah masih sendiri. bisa. Tapi kalau kita mau gede, which is kan kayak pertama kali kita pengen Langsung bantu. gede. Social Blade langsung gede kan Kita mau bantuin banyak batu KM tuh sampai berapa ya kalau kita? 7 juta gitu. Kalau Edo sendiri misalnya bisa begitu. Makanya masih rame-rame kan. Dan maksudnya yang punya vision sama gitu. That's why kayak lu dream big ya pasti lu dikasih equipmentnya juga besar, orang-orangnya juga besar untuk support itu gitu. Jadi betul. ya kalau dari Tuhan Tuhan juga yang ngasih. That's one thing yang vision tuh penting. buat di share juga bersama-sama. Akhirnya Social Blade dari yang I think timnya kecil banget kan, mungkin pasti start small kan. Gue juga start small, I think berapa orang? Kita bertiga sekarang sama Clara ya? Iya dulu. Clara berempat lah, anggaplah berarti berempat. Ukurannya setengahnya ini gak sih kok ruangan kita? Sekarang Social Blade ada di 5 cabang. Ya kan? 5 kota. Di 5 kota di Surabaya, Jakarta, Bandung, Semarang, Bali. Itu pun masih jauh daripada visi yang mau dicapai. Betul. Kan. That's why I think pentingnya partner lah buat kita kan di sini. Iya. Dan makanya nih kalau kita ngomongin satu hal yang berhubungan sama kita, vision satu, ya kan. Jen sempat cerita juga, kamu sempat cerita yang tadi ribut masalah kita mau money back garanti, ya kan. Iya. Itu pasti kan satu hal yang harus kita garis tengahnya gimana. Iya. Udah jalan aja dah. Ya, udah jalan aja, penting akhirnya jalan. Nah, ingat nggak sih waktu waktu kita teman-teman lah ya, aku kan nggak di situ. Waktu pertama kali jalan, klien pertama masih ingat nggak siapa? Ingat lah. Warteg gratis. Warteg gratis ya. Nyapi. Iya, warteg gratis habis itu kebuli Jordan. Cuma kalau yang benar-benar itu bukan ini dong. Yang warteg gratis masih ada hubungannya sama Playboy kan. Warteg gratis. Bukan kebuli Jordan dong. Ayo berantem dulu yo. Kebuli. Enggak lah. Mana ada? Ya Allah. Bukan. Kebuli. Siapa ayo coba diskusi dulu yuk. Bisa asli kebuli aku inget banget kok. Enggak. In my mind. Kondusif dulu. Warteg gratis Nyapi kebuli. Kita visit. Lupa. kita percaya kepada CMO-nya aja yang sering meeting. Benar. Kebuli. Warteg gratis lah yang karena warteg gratis itu aku sebenarnya juga mengetes Lydia sebenarnya. Ada lagi. Jadi waktu itu kamu belum join, kan kamu joinnya kan setelah kayak bulan kedua, bulan ketiganya. Tapi bulan pertama udah ikut, cuman kan aku kerjain bareng. Lydia ini co-founder ya guys, by the way. Iya, co-founder juga. Co-founder Social Blade juga. Yang direkomendasikan sama Jen. Jadi gue nawarin Jen untuk bangun Social Blade. Jen suruh Lydia aja gitu. Kok yang bilang siapa namanya itu? Ya aku inget dia doang. Yang nggak tahu bener apa nggak yang dia bilang. Tapi kan kok kontak ya udah. Oh ternyata beda. Ya udah udah nyemplung. Soalnya kan dia butuh jawaban, ya aku kasih dulu, so aku mikir. Iya. Oke. Sambil dia mikir, gue ada Lydia. Ya udah, Lydia gue tes. Dia ngerti nggak nih apa namanya? Sosial media editing gitu nggak sih? Bukan. Kalau operasional tuh kita harus ngerti keseluruhan flow-nya. Jadi dia tuh harus terjun dari ngobrol sama klien yaitu gue sendiri sewarteg gratis, kemudian flow-nya dia bahkan bikin konten juga, sampai posting. Jadi dia harus ngerti semuanya supaya bisa tahu flow operasional. Dan itu kamu memposisikan dirimu bukan sebagai social blade dong lo. Masih kamu ketika mengetes, kan memposisikan diri sebagai klien dong. Kalau kita tuh baru muncul nama social blade setelah 3 bulan karena that's how itu my style ya. My style of business adalah mendingan kita jalan dulu, setelah 3 bulan baru kita bikin PT, kontrak dan lain-lain. Iya, tapi nama kita udah ada, cuman kita belum. Namanya dulu tuh apa?
new normal. Terus gue langsung kayak, enggak. Aduh. Kita one day nggak bakal begini terus. Fix. Terus Kalau aku waktu kayak, itu kamu nawarin aku, join yuk ke new normal. Tidak, terima kasih, ini cult apa? Tapi bisa dapat klien abnormal. Oh iya benar. Oh iya, benar. Enggak. Tapi pada saat kamu ngetes Lydia untuk klien pertama, itu juga ada step-stepnya kan, kayak kamu bilang dong. Iya. Ini mungkin bisa dipelajarin lah ya buat business owner yang mau mendapatkan klien pertama. Iya. Itu sebenarnya yang penting tuh apa sih untuk bisa dapetin klien pertama? Gimana cara mendapatkan trust dari klien pertama? Ini bisnis baru. Kalau ini kan kalau pertama kita adalah saya sendiri. Iya. Betul. Tapi ini kan dari posisimu kamu pasti, even though kamu sendiri, kalau Lydia present or something ya kan pasti, kalau gini aku mah nggak mau misalnya Ngerti, gitu kan. ngerti, Ya kan? Itu ngerti. sebenarnya apa yang perlu buat misalnya aku nih business owner, apa sih yang penting buat Oke. dapetin klien pertama? Satu adalah lu harus tahu kelemahan dan kekurangan lu sebagai founder sehingga bisa cari orang-orang yang mengisi kekurangan lu. Oke. Nah, Lydia, gua tes sebagai operasional kan, maka KPI-nya, istilahnya indikasi-indikasi yang membuat gua lanjut sama Lydia adalah kemampuan dia secara operasional. Ngoperasiin paku bumi. Bukan dong. Oke. Meskipun kontennya nggak jelek, meskipun kontennya nggak bagus, tapi bukan itu yang gue cari. Tapi Flow-nya. bisa nggak dia jalankan sesuai dengan. membongkar ini menjadi sebuah titik-titik pekerjaan gitu. Karena kalau kita sebagai content creator udah gampang banget kan bikin beres gitu. Cuma kita kadang-kadang itu karena kita sebagai orang kreatif, kita tidak mampu untuk Anggapnya kayak SOP lah. memecahkannya gitu. Nah SOP lah ya, kayak Pak ya. skrip kan ini content creator tuh belum tentu bisa bikin skrip loh. Ya. Gitu. Banyak banget content creator yang nggak bikin skrip, cuma Impromptu. iya impromptu. impromptu aja. Langsung gitu. aja. Nah, jadi ya indikasinya ke dia, dia bisa ini, oke. Share ininya rapi, paperworknya rapi, ya udah kita jalan. Nah, jadi sebagai founders atau business owner ya harus tahu gue kurangnya apa. Kalau saya nggak jago jualan, gue harus cari orang yang jago jualan. Tapi gue harus tes dulu, bener nggak jualannya di sini? Karena ada orang-orang yang misalnya nyari orang yang pintar jualan, tapi ternyata backgroundnya adalah business to business, which beda banget sama business to customer kayak gitu sih. Jadi harus menilainya secara ini juga. Iya. Ya intinya cari partner yang kita kurangnya di mana, ya dia harus ngisi itu. Emang partner pengaruh ke klien. Waktu misalnya aku di klien yang datang, social bread new normal dulu. Datang gitu, emang pengaruh gitu kayak, emang lu siapa sih partnernya gitu? Maksudnya itu ketika meyakinkan dia itu. Kita awal-awalnya intinya. Karena ngomongin klien-klien awal tuh susah Iya, loh, iya, iya. iya nggak sih? Ya lupa banget sih soalnya. Tapi pasti susah. Aku ingat klien pertamaku. Klien pertamaku inget Bukalapak. Oh iya. Sekarang jadi tutup lapak kan? Itu yang dari social bread kan? Iya, itu Iya, yang iya. pertama. Iya kan yang kita kasih. Klien Terus pertama kita tutup coba lapak. jalan dulu, baru abis itu kan Tutup Adi lapak. join. Bukalapak pertama kali. Iya. Langsung dia ada subdivision. Iya. Bikin Division. IP kan dia itu. Ya dia Ya, bikin buka- IP buka- jualan voucher. Iya, Sorry, gaming lah pokoknya. Gaming ya. Klien pertama aku itu. Dan jujur pada saat itu level segitu, itu aku belum pernah loh. Ya kan kita semua pada tahu gitu. Ya, akan fokusnya adalah untuk levelnya UMKM yang udah grow, yang mau custom ya kan, ataupun corporate. Tapi ketemu Bukalapak agak, keder juga nih dari Jiper, decknya dan Iya. iya kan, deck apa segala berarti aku harus nyiapin paling enggak meyakinkan. Nah, Iya. pada saat itu aku berusaha meyakinkan dengan pengalamanku, dengan kemudian partner-partner kita semuanya, dengan resources kita, akhirnya dia teryakinkan gitu Iya. dengan karena kita kan biasanya content creator ya kok. Iya. Jadi pas nih kebutuhan dia itu sesuai sama kita. Jadi apa ya, kasarannya itu pain point-nya dia terpenuhi. Ya kan sama kita itu. Makanya dia bisa teryakinin. Iya. Ya Itu nggak sih kayaknya benar-benar kata kuncinya adalah pain point Pain point. sama Teryakini. teryakini sama Voucher? bukan. Saya dipotong, saya bingung. Sama trust. Ya, trust dari portfolio kita. Benar baru ngomong. Tapi Mereka cara content creators kan dapetnya Abi Bayu kan sebenarnya kan yang membuat dia jadi percaya adalah karena lu punya portfolio, yaitu konten lu sendiri. Kayaknya meskipun kita nggak ada portfolionya tuh,
klien nggak ada portfolio kan? Iya, betul. Tapi portfolio kita sendiri berarti. Betul. Sama lah kayak maksudnya kalau kita ngomongin baik ke nyari partner juga, aku lihat portfolionya dia benar-benar bisa jalan apa enggak. Kalau Janet aku udah tahu waktu di FMG dia kerjanya menurutku di antara semuanya dia yang paling bagus memang. Jadi portfolio diri apa ya? Integrity itu tuh penting dong. Misalnya nih, ya kan, aku mau nawarin suatu bisnis ya, nggak ada, ya pokoknya bisnis baru lah, bisa promising gitu, aku nawarin ke klien. Tapi dia nih tahu nih, integrity-ku misalnya kalau beli gorengan 3, ngakunya cuma 1. Itu pengaruh dong. Pengaruh Bener lah. nggak? Karena itu kan soalnya kadang-kadang integrity itu nggak tentang apa yang terjadi di sosial media kan, yang personal dan lain-lain juga dong. Makanya Berarti sebenarnya klien kita yang pertama awal juga kan pasti tahu Koedo, which is, tapi kan Betul. pasti abis itu Siapa sih ketemunya yang kan, nggak tahu Koedo? tapi kan abis itu kan ketemunya aku, ada Didi segala macam. And then pasti kan kita share dong, apa yang kita lakukan sebelumnya dong. Oh kita pernah lakuin ini dan kita udah pernah what we've done yang kita udah. Kadang ada orang-orang yang udah tahu tapi dia pura-pura nggak tahu lagi. Orang-orang udah tahu. Yang kadang udah tahu Jen kayak, tapi dia pura-pura nggak sengaja padahal dia sebenarnya udah tahu, udah tahu nih siapa ada kayak gitu kan. Saya selalu kayak gitulah harus. Kita kalau ketemu orang. Enggak, maksudnya klien ketemu kamu, kita malah Jen. Maksudnya kayak yang awal-awal misalnya, kadang itu kita tuh ngerasa orang nggak tahu kita. Bukan masalah siapa kita tuh karena content creator ya. Maksudnya udah research kan. Emang dari teman ke teman udah tahu nih, Jen ini orangnya bagus loh kerja gini, tapi kita kayak oh ya Jen, kita pura-pura nggak tahu. Jadi tuh bahayanya, pentingnya menjaga integritas dan pentingnya menjaga nama gitu. Ini kadang tuh kita tuh kadang kelewatan gitu loh. Sama satu lagi mungkin kita juga sharing ini kok, maksudnya sharing apa vision kita. Kita selalu ngomong pas di pertama kali awal kita bilang kok ke Kebuli ke apa. Maksudnya kita sharing ini harga kayak gini kenapa, karena gini. Dan kita bilang bahwa ini kita lagi kayak ibaratnya bukan trial ya. Maksudnya ini kalian memang awal-awal nih mau bareng sama kita nggak untuk bertemu bareng. Kita sampai yang klien Surabaya juga kayak gitu kok. Jadi mereka tuh juga yang bareng sama kita tuh memang gue juga pengen contribute menjadi one of kayak kasih impact juga, dan bahwa bisnisku bisa berkembang dengan maksudnya mereka percaya lagi juga dengan sosial media. Karena kan banyak ya kan mereka cukup kecewa juga gitu kan. Jadi itu sebenarnya vision itu bisa menjawab pain point dan didukung sama integrity. Yes. Apa tuh? Apa tadi? Aku baru ingat memang benar aku beli Jordan. udah Enggak, soalnya gue bingung. Soalnya kan dalam memori gue adalah ini yang minta teman gereja. Kenapa kok jadi aku beli Jordan? Gue bingung. Itu kan kita waktu itu kayak bantu bareng. Karena Kojeki. Oh iya, Kojeki itu konsultan F&B Kebuli Jordan. Iya. Emang nggak banyak yang tahu kalau sebenarnya Jackie Chan itu adalah beda lagi. Sorry. Sorry, balik lagi ke topik. Kebuli Jordan. Ngapain? Bukan. Ini Kebuli Jordan harusnya berterima kasih ya, kita udah ini ya. Tapi by the way itu enak banget. Iya. Udah baik cabang pertama sama kita cuma satu loh. Emang klien pertama kita. sama kita cuma satu cabang, itu viral jutaan, abis itu langsung buka baik cabang. Gara-gara social bread. Kita percaya itu gara-gara social bread karena dia terima kasih sama kita. Iya. Oh, sama ada satu klien kita juga Teguk ya. Teguk. Kebuli Teguk. Bukan. Teguk itu Teguk Indonesia minum. Dia waktu speech ulang tahun mereka bilang terima kasih ke social bread karena mereka viral. Waktu itu 5 juta viewers organik ya. Mereka berhasil mempertahankan seluruh karyawannya. Wah, itu puji Tuhan. Jadi integrity penting. Iya, betul. Nah, itu sendiri vision, integrity itu semuanya social bread nyampenya gimana? Apakah satu lewat cuman face to face, apakah ya namanya juga social bread, pakar social media, apakah social media juga nyampein itu? Kalau menurutku integrity ini bukan sesuatu yang bisa disampaikan atau di branding atau diceritain. Tapi kelihatan kali kalau Just be yourself. Maksudnya kan vision kan bisa. Vision bisa. Itu tapi dipakai. Maksudnya? Vision itu disampaikan terus-menerus. Kita ini Oh siapa iya, gitu. Kita selalu di social media. Kalau pada saat ketemu orang kita pasti akan sampaikan visionnya kita. Cuma kalau yang namanya integrity menurutku itu sesuatu yang di-build over the years. Ya, dan itu overlook gak sih? Kadang-kadang orang tuh kayak gak terlalu cuan-cuan, pokoknya dia gak terlalu mentingin kalau ini tuh sebenarnya bakal ngimpact apa yang udah dibangun dari bertahun-tahun. Iya. Maksud gue, lu percaya sama gue karena lu tahu gue di warteg gratis, tahu gue di ini. Personal gitu. Juga. Lu tanya ke orang lain pasti yang pernah partner sama Edo, oh dia orangnya begini gitu. Nah itulah bagian dari integrity, makanya jangan sampai
integrity itu cuma di depan, tapi memang harus dilakukan di keseharian kehidupan kita. Kayak emang udah ngejalanin itu tiap hari, maksudnya nggak perlu bohong di depan or di belakang. Maksudnya kita di depan kayak gini sama, ya di dalam rumah kita sama. Ya, gitu. Contoh lagi inilah, as a social brand juga saya selalu bilang sama teman-teman semuanya adalah integritas ya. Kita ngomong apa ya kita harus tanggung jawab atas hal itu. Makanya kita nggak pernah berani berjanji yang harus bisa 90% pasti viral atau jaminan viewers semana gitu. Tapi kita menjelaskan prosesnya. Kemudian kalau lu mau KPI-nya adalah sales, ya kita kasih tahu prosesnya harus begini, baru kita berani kasih janji ini. Karena ini dengan begini kita bisa kasih hasil. As a contoh lah, waktu Volta kan minta KPI-nya kan sales kan. Sedangkan cuma mau ngambilnya adalah campaign awareness. Ya kalau kita cuma tanggung jawabnya di campaign awareness, ya berarti KPI-nya bukan ke penjualan tapi ke berapa banyak orang yang ngelihat dan tahu Volta. Kalau dia mau KPI-nya sales, makanya kita tawarin juga sampai ke SOP sales di pameran gitu. Karena kita kalau awareness-nya banyak nih bagus, kemudian sosial medianya bagus, ads-nya bagus, tapi begitu orang sales-nya ngomongnya kagak bener, tidak bisa mengedukasi customer, keputus di sini. Masa kita yang tanggung jawab? Makanya kita orangnya fair lah, kita nggak berani ngomongnya 90%. Yang kita berani adalah 100%. 100% money back guarantee. Dan itu akhirnya juga menjadi trust-nya dari klien-klien kita sih. Jadi menurutku tuh penting. Selain branding sih ya, selain branding ya kan pastilah sosial media kita branding bla bla bla, social brand ini kita tuh bisa gini itu kan penting, tapi juga dilakukan dengan benar juga, integrity itu juga. Tapi seberapa impact ya branding itu sendiri kok buat bisnis ya pada saat kita ngomongin branding di bisnis itu menurutmu penting. Kalau kita impactful? Ini udah ngomongin ke teman-teman bisnis semua ya. As a bisnis sebenarnya branding itu pentingnya banget. Kenapa? Karena kalau nggak ada branding maka produk kita jadi komoditas. Artinya apa? Kalau udah jadi komoditas nggak ada branding, orang beli karena murah aja. Contoh ya, misalnya kita jual kaos lah atau baju lah ya. Kita jual kemeja gitu. Kalau kemejanya nggak ada brandingnya, ya begitu kita search di marketplace, Shopee atau Tokopedia, mereka searchnya kemeja pria, ya pasti dia akan cari yang paling murah. Akhirnya apa? Perang harga. Tadinya 40.000, wah sebelah jual 35.000, gue turunin lah 34.000. Dia lihat 34.000, diturunin lagi. Akhirnya turun, akhirnya bunuh diri sendiri. Sama kayak agensi juga sama. Gitu. Kalau brand agensinya nggak punya branding, ya orang beli karena harganya murah aja. Yang ini 4 juta 10 video gitu kan, yang ini 3 juta. Karena nggak punya branding ya ini turunin jadi 3,5 juta 10 video terus gitu terus aja sampai akhirnya gulung tikar semua gitu. Dan jadi nggak bisa. Itu kelihatan juga kan, banyak banget sebenarnya kalau kita ngomongin in term of price, banyak banget yang lebih murah. Betul. Banyak banget tuh di sana. Banyak banget yang hilang. Bro, kita banyak banget klien-klien yang datang ke kita tuh sambil curhat, habis dibohongin sama agensi lain. Yang hilang bukan agensi doang. Seakun-akun kontennya juga nggak dikerjakan. Kan uangnya hilang, uang yang kliennya hilang gitu. Jadi pentingnya integrity juga baik lagi. Jadi integrity itu bukan cuma apa yang kita sampaikan, tapi ya keseluruhan bener-bener track recordnya kita, portfolio, kelakuan kita di luar dan lain-lain sih. Setuju. Mantap. Apa? Tiba-tiba mantap. Sangat-sangat ada senyap di situ ya. Mantap tuh. Kayak aku enak banget gitu loh kayak dengerin kalian berdua tuh kayak aduh kayak ya. Iya gitu, maksudnya benar banget kalau misalnya kita ngomongin soal apalagi kalau maksudnya dari semua yang kita bahas ya kok ya maksudnya. Dan menurutku ya ini part of God's plan lah gitu loh. Karena maksudnya ya balik lagi integrity, vision, purpose yang kita buat segala macam. Ujung-ujungnya kenapa kita ada sampai sekarang dan kita tetap strict dengan value kita, bantu UKM ya kan kok, dan kasih refund segala macam ya karena sebenarnya itu part dari kalau kita percaya ya mungkin karena kita sebagai as a Christian founders jadi kita percaya bahwa ini adalah panggilan dan plannya Tuhan gitu loh. Bentar, sorry. Ya. Mau nyari lagu God's Plan-nya Drake.
Bukan beda. Beda. Monetisasi gas plan. Copyright. Oke, saya nggak bisa ntar. Dolar Tapi kuning, kalau dolar kita kuning. ngomongin soal vision as a Christian founders, Abi gimana? Hah? Maksudnya kamu merasa Sadu. terganggu nggak dengan, maksudnya kita pengen tahu perspektifnya teman-teman yang Ya. Di luar. yang yang berbeda Ya. secara religi ya. Karena kan ya kita juga banyak banget ya tim yang multicultural, Iya sih, Betul. multilingual. Iya, kita yang Hindu juga ada kan Banyak, di Bali. banyak. Heeh. Iya, Nggak, Bali. Yang agnostik juga ada sebenarnya kan. Iya. Kita menyembah kursi juga ada. Nggak ada dong. Gak ada sih, I think di sebuah bisnis itu serunya gitu kali ya. Dimana ketika aku tahu Koedo, kan udah tahu lah, apa namanya, devoted ya, Christian gitu juga. Devoted Christian itu kayak, terus kemudian agak lucu waktu pertama kali masuk sih. Kayak waktu itu kita Jumat apa? Komsel. Apaan tuh? Kira pada saat apa tuh awal tuh. Wah, Komsel. Terus tiba-tiba kantor kok sepi. Masuk ruangan di Komsel ternyata. Ya kan, jadi aku ngeliat, tapi itu justru melihat aku sebuah satu apa ya? Ada satu panutan dari perusahaan sih yang menjadi ada value-nya, berarti nggak cuman value-nya bukan tentang duit berarti gitu. Jadi value-nya juga ada yang mau dibawa no matter apapun religinya, karena itu kan sebenarnya sama gitu, semua agama itu sama, kecuali yang nyembah kursi ya, aku nggak tahu. Tapi kalau itu kan sebenarnya agama apapun tuh satu, ya kita bisa ngasih impact yang baik kepada berkat juga kalau yang sama. Jadi Bermanfaat, ya. mau agama apapun gitu, karena aku juga Buddhis, aku nggak melihat itu sebagai sesuatu yang gimana, justru aku misalnya respect gitu, respect. Yes. Makanya selalu kan yang kita kedepankan sebenarnya adalah value-nya ya, bukan agamanya. Maksudnya agama kan sesuatu yang private lah, private matters. Tapi value-nya menurutku itu yang harus ditekankan kayak gitu, kebetul ya. Tapi kok Jen saat maksudnya ngomongin God's plan ya, God's plan. Kamu sadar kenapa kamu sampai yakin ini God's plan sih? Ya karena emang since Koedo ajak gitu kan, memang aku udah dapat vision itu dari SMP. Oh iya? Lah kan aku udah pernah kesaksian ini. Belum. Ini udah mau closing. Gak apa-apa. Itu kan urusan editor. Iya. Bagaimana cara mengubah 50 jam jadi 50 menit? Iya maksudnya. Kamu nggak tahu, ini kan kita konsepnya ini ya. Maraton. Oh iya oke. Iya maksudnya waktu itu kan emang udah ada vision. Maksudnya sebenarnya visionnya mungkin bikin agency. Makanya kan kenapa aku dari dulu kerja segala macam berhubungan dengan entertainment, dengan kreatif juga. Dan emang itu waktu itu calling di SMP. Dunianya itu. Tapi nggak tahu nih dunia itu plus anak-anak muda juga. Dan ternyata kan kok di Social Bread. Tapi kan pas di Social Bread kita pertama kali di Social Bread kita buka open lowongan. Semuanya anak-anak muda. Bukan muda lagi. Maksudnya yang memang kemudaan yang emang di my vision, maksudnya kalau kita kan vision itu kan pasti dikasih gambar kayak helikopter view gitu. Itu memang muka-mukanya kayak gitu. Anak muda kayak gitu yang emang bertalenta, yang emang nanti Tuhan kirimkan, ya mereka bisa menjadi dampak gitu loh. Kayak mana sih orang? Aku kan nggak ngerti ya. Maksudnya kalau aku bukan. Iya. Kayak gimana ngegambarnya? Sebagai orang yang di luar Kristen. Di luar dari Kristiani, Kristen. Orang tahu kalau ini tuh God's plan tuh kayak pada saat apa? Hah? Kayak mana? Apakah? Wah, gak bisa nih. Satu, pasti kalau God's plan itu datengin damai sejahtera. Sukacita dan damai sejahtera itu udah pasti. Ketika melakukan itu? Ketika memutuskan mau menjalankan itu dan sedang melakukan. Makanya waktu itu pas aku lagi 3 bulan 4 bulan awal, waktu itu aku sempat sedih banget kan, sempat stres. Waktu itu titik terendah gue kayaknya awal-awal kok. Gara-gara aduh ini gimana bulan depan kita masih bisa gaji gak ya, bulan depan lagi masih ada klien gak ya. Aku sampai aduh capek banget, sampai kan nangis di mobil. Aku bilang, Tuhan kayak aku capek banget deh, kayaknya ini mungkin bukan dari Tuhan. Aku sempat mikir kayak gitu, karena kok kayaknya jalannya tuh tiap hari khawatir ya dong, maksudnya kan kayak ini gimana ya, walaupun kata Koedo iman ya memang iman dia, aku akuin dia luar biasa banget gitu, mungkin ya padahal aku yang udah dalam Tuhan duluan, tapi aku ngeliat realita gitu, ini kayaknya nggak make sense gitu, disitulah titik poinnya, aku sorry sampai gerak. Sampai goyang. Sabar. Ini nggak boleh emosi, emotional. Nggak maksudnya pas di titik itu tiba-tiba pas aku lagi nyetir, inget banget kok, keluar tol GS, kita kantor masih di Segaring Serpong mau nih BSD. Keluar tol gitu, habis aku nangis, terus habis itu kayak tiba-tiba Tuhan ingetin lagi vision itu pas waktu itu di SMP.
Kayak ini Tuhan tuh udah kasih buat lu, ini orang-orangnya udah Tuhan titipkan, mereka juga bisa ngerjain sesuatu untuk dampak buat orang lain. Anak-anak muda ini Tuhan titipkan, lu bisa kasih value, kenapa lu mau berhenti? Itu berarti kayak, itu pas itu kamu kepentok kan? Itu kayak Udah pressure mentok, sendiri. udah mentok. Nggak mentok, gue mempressure diri gue sendiri aja, ini bisa nggak ya? Ini Kepentok kayaknya- diri sendiri. Kepentok diri sendiri kayak, sebenarnya bisa, tapi Masih takut berusaha. aja. Iya maksudnya kayak, Iya, nggak sih? pressure, ada pressure, Ada worry. pressure, worry. Dan itu Worry, khawatir ketika aja. kamu merasa tenang lagi atau merasa Iya, abis itu langsung diingetin lagi gitu, diingetin berarti langsung comeback. that's part of God's plan. Yes, ya itu langsung kayak ngapain ngapain kok khawatir lagi gitu, jalanin aja. Dari situ aku udah nggak pernah lagi sampai sekarang takut. Kan masuk rumah hantu nggak takut? Wah, Bukan itu. bukan Beda itu. konteks. Oke, mohon maaf, mohon maaf. Jadi ini penting That is, nggak? that is Menurut penting. actually a very very good question ya. Dan sebenarnya tidak ada satu orang yang punya jawaban yang pasti. Karena how God speaks with each individual itu different. Differently. Tapi ada satu hal yang selalu in common tentang seseorang dipastikan atau mendengar suara Tuhan atau mendapatkan panggilan. No matter what the religion is, right? Apapun I don't know, agamanya. I don't know. Tapi tiap individu kan beda-beda. Beda-beda. Ya. Adalah you can only hear a person if they are close to you. Ya. Jadi kalau kita jauh, you cannot hear me. Ya. Tapi kalau saya mendekat sama kamu, Oke. you bisa dengar. Iya. Ya. I think that's the principle. If you want to hear God, you have to be close. To God. Close. Tepuk tangan boleh ya? Even in business, especially in Iya, business. tapi karena kita setiap tahun Kayaknya ini udah saat yang tepat untuk Ya. closing nih. Oke, sampai Sampai jumpa di God's Plan Part 2. Itu ya. Tapi itu penting banget. Itu that's a very Last. Makanya terakhir kenapa kita setiap tahun kan Koedo selalu doa juga ya, kan. last Maksudnya beneran loh ya, semua Cin ya. last. Ini editor udah berbusa tuh, editor udah berbusa. Bang udah bang, udah bang. Last. The reason why kita setiap tahun karena kita selalu tanya Tuhan apa yang mau buat Social Bird every year, dan as a paling tinggi leader di sini adalah Koedo, which is ya gue juga harus submit with dia dong kan. Dia ngomong apa ya udah berarti ku doakan juga untuk supaya bisa submit dan accept itu wisdom dari Tuhan. So ya kita selalu questioning sama Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan buat Social Bird in this year, next year, and seterusnya. Bertanya ya, bukan meminta ya. Bertanya. Mostly kita minta nggak sih? Yes. Kayak minta, Tuhan tolong dong tahun ini aku ini, tahun ini Iya. aku mau duit 50 M. Justru itu yang Aku mau dibukakan laporan rekening koran. Balik lagi ke situ. justru itu yang mengubah kehidupan saya adalah cara berdoa. Dulu saya sama semua orang, Minta. bahkan sampai sekarang pun masih minta. Cuma as a kebiasaan, aku setiap akhir tahun selalu doanya nggak minta. Setiap akhir tahun aku doanya nanya, Tuhan mau saya ngapain lagi gitu. Makanya Warteg Gratis itu tercipta karena saya nanya, Tuhan mau saya ngapain lagi. Nyapi juga seperti itu. Jadi setiap tahun selalu saya tanya, Tuhan mau saya ngapain lagi nih gitu. Karena saya percaya kalau Tuhan yang suruh, proyeknya dia, ya budgetnya dari dia dong. Gitu dong. Betul. Iya dong. Cengli. Tidak Cengli terseri. dong. Iya. Cengli. Cengli. Oke lah, Oke. kita sudah dari tadi ini orang-orang meminta untuk closing, tapi ini satu menurutku sih, aku nggak ngerti sih. Kalau aku sih suka banget sih. I like the talk untuk apa yang kita bawa, karena hopefully apa yang kita ceritakan ini bukan hanya dari sisi bisnis soalnya, karena ini dari pengalaman itu bakal 5 tahun lah, banyak lah Social Bird yang udah alamin. Bahkan di luar dari 5 tahun itu kita masing-masing punya journey sendiri. Jane, Koedo, aku, kita punya kisah dan yang lain gitu yang bakal kita share. Dan para business owners juga boleh kalau misalnya mau bertanya, berpendapat ya kan. Ya, betul. Kita bakal bagi-bagi iPad gratis. Tidak. Tidak. Kita akan ambil kalau siapakah ada- followers yang mendapatkan iPad gratis. Tidak. Kita video call yang di Kalimantan Tidak, nggak yang tidak, mendapat, tidak. enggak. Tidak. Ini bukan Mbak Imong. Oke. Siap. Oke. Ya udah kita. See you. Episode 2 ya. Ya, see you Episode next. 2 kita ngobrolin apa? Oke. Ya. Nggak ingat aku. Ya, episode 2 kita. Bye semua. Thank See you. you God di bless. podcast berikutnya.